Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ini adalah salah satu contoh pengerjaan metode perubahan bilangan oksidasi untuk penyetaraan persamaan reaksi yang memiliki muatan. Nah, di sini bisa kalian lihat kalau Cr2O7 ini punya muatan 2 min. Kemudian C2O4 punya muatan 2 min. Kemudian di sini Cr punya muatan 13 dan CO ini adalah muatannya 0. Sehingga CO2 ini merupakan senyawa, sedangkan yang lain yang punya muatan ini disebut ion. Ini ion sendirian, atomnya tunggal, dia punya ion. Nah, ini ion. Sedangkan yang ini adalah kumpulan atom, ada atom C, ada atom O, dan dia punya ion, ini namanya polyionik. Sedangkan yang ini tadi namanya monoionik. Oke. Dan yang CO2 ini namanya senyawa. Nah, jadi kita langsung saja pakai metode perubahan bilangan oksidasi. Kenapa selama ini yang diberikan contoh adalah yang PBO? Karena PBO ini kalian tidak perlu suasana reaksi. Jadi biasanya di soal akan ada tulisan suasana reaksi asam. Itu kalau soal yang menterakan suasana reaksi. Ada pula soal yang tidak menerakan suasananya, sehingga kita nggak bisa pakai yang setengah reaksi. Jadi intinya kekurangan yang setengah reaksi itu adalah kita tidak bisa menggunakan untuk reaksi yang belum diketahui suasana reaksinya. Makanya ibu ajarkan kalian yang pakai PBO saja, karena yang ini lebih mudah digunakan. Nah, pada langkah pertama kita harus menentukan bilox masing-masing atom dulu, sehingga kita mulai dari Cr2O7. Cr2O7 kita masukkan yang O terlebih dahulu, karena O ini prioritas ya, kita masukkan kalau nggak ada OH. Nah, di sini karena nggak ada H, kita langsung masukkan O saja. Jadi O itu muatan biloxnya itu -2. Karena dalam ion ini O-nya ada 7 buah, maka dikalikan -2 kali 7 yaitu -14. Nah, bedanya ion di sini dia tidak harus sama dengan 0, karena dia harus sama dengan muatannya yaitu -2. Maka -14 ditambah berapa hasilnya -2. Berarti si Cr-nya harus positif 12. Nah, positif 12 ini adalah milik Cr2. Untuk Cr saja berapa? Makanya 12 harus dibagi 2, sehingga hasilnya adalah plus 6. Oke, kita selesai di Cr2O7 2 min. Kita lanjut ke C2O4 2 min. Kembali kita masukkan biloxnya O itu adalah -2 dikalikan dengan jumlah O ada 4, maka di sini menjadi -8, dan dia harus sama dengan muatannya yaitu -2, sehingga C harus positif 6. Positif 6 dikurang 8 hasilnya -2. Nah, positif 6 harus dibagi 2 untuk turun ke bawah. Berarti di sini positif 3. Oke, kita selesai. Kita lanjut ke Cr3+. Nah, karena dia tunggal dan dia punya muatan, maka ini langsung saja positif 3. Sesuai dengan muatannya. Nah, kemudian sini ada CO2. Kita masukkan kembali muatan atau bilox O yaitu -2 dikalikan 2 -4, dan karena ini senyawa maka harus sama dengan 0. Sehingga C-nya harus positif 4. Nah, C di sini jumlahnya cuma 1, sehingga positif 4 dibagi 1 tetap positif 4. Nah, setelah kita mendapatkan bilox masing-masing atom, maka kita lihat yang mengalami perubahan, terus kita hubungkan dengan garis penghubung. Di sini Cr awalnya plus 6 berubah menjadi positif 3. Nah, kalau plus 6 berubah menjadi positif 3 berarti mengalami penurunan. Nah, berapa elektron yang turun? Positif, maksud ibu plus 6 ke plus 3 itu mengalami penurunan bilox, sehingga ini termasuk reaksi reduksi. Nah, kemudian di sini ada perubahan bilox juga yang terjadi pada C, awalnya positif 3. Ya, positif 3 berubah menjadi positif 4, berarti dia naik, maka ini mengalami oksidasi.
Nah, setelah kita mendapatkan reaksi yang mana atom yang mengalami reduksi sama oksidasi, kemudian yang harus kita lakukan adalah menyetarakan jumlah atomnya. Kita lihat di sini yang mengalami reduksi adalah Cr2. Cr di sebelah kiri jumlahnya 2 nih. Jadi Cr punya atom sebanyak 2. Sebelah kanan Cr-nya cuma 1. Sedangkan muatannya positif 3. Kita abaikan dulu muatannya, kita lihat atomnya saja. Maka untuk menyetarakannya ibu harus menambahkan koefisien di sini 2. Berarti ada 2 Cr, di sini juga 2 Cr. Nah, kalau yang di kiri itu Cr-nya kecil, ini namanya indeks. Sedangkan yang di kanan ini namanya koefisien. Nah, dan kalian hanya bisa menambahkan koefisien. Kalau indeks tidak bisa ditambahkan. Kemudian kita lanjut ke C yang mengalami oksidasi. C di sebelah kiri jumlahnya 2. Sedangkan di sebelah kanan jumlahnya 1. Maka di sini juga kita kalikan dengan 2. Oke. Jadi kiri dan kanan sudah setara jumlah masing-masing atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan selisih elektron yang berubah. Di sini positif 6 ke positif 3 berarti selisih elektronnya sebesar berapa tuh? Sebesar 3 ya. Ya, 3 elektron. Sedangkan yang oksidasi selisihnya hanya 1 elektron. Nah, kemudian kita setarakan. Berarti kita kalikan ini 1, kita kalikan ini 3. Maka hasilnya di sini 3 elektron, di sini juga 3 elektron. Nah, dampaknya adalah jumlah atom-atom juga dikalikan dengan angka yang ditentukan tadi. Nah, caranya ini yang reduksi berarti harus dikalikan 1. Maka Cr2O7 dikali 1 tetap Cr2O7 2- ditambah 2 min. Nah, C2O4 ini mengalami oksidasi berarti dikalikan dengan 3. Maka 3 C2O4 2 min menghasilkan yang ini mengalami reduksi dikalikan 1 berarti 2 kali 1 tetap 2 Cr3+. Oke. Terus yang mengalami oksidasi dikalikan 3. Di sini ada 2 dikali 3 maka hasilnya adalah 6 CO2. Nah, dia mengalami perubahan demikian. Nah, setelah ini baru kita tentukan jumlah muatan. Jumlah muatan kiri kita hitung dulu. Muatan kiri di sini ada 2 min, dikalikan koefisiennya 1, maka hasilnya adalah min 2. Ditambah di sini 2 min dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah min 6. Nah, jumlahnya adalah sebanyak min 2 ditambah min 6 adalah min 8. Di sebelah kanan di sini ada 3 plus dikalikan 2 maka hasilnya plus 6. Di sini 0 dikalikan 6 maka hasilnya 0. Maka plus 6 ditambah 0 adalah plus 6. Nah, sekarang antara yang kiri minus 8, yang kanan plus 6. Berarti besar yang kanan. Maka min 8 lebih kecil daripada plus 6. Nah, berapa sih selisihnya? Maka min 6 ke plus 8 maka selisihnya adalah 14 elektron. Nah, dari min 8 ke 0 kan, jadi kita buat garis bilangan supaya kalian tidak bingung. Di sini ada 0, di sini min 8, di sini positif 6. Nah, dari min 8 ke 0 itu ada 8 langkah. Dari 0 ke 6 itu ada 6 langkah. 8 ditambah 6 berarti ada 14 elektron perubahannya. Oke. Nah, sudah kita tentukan yang besar sebelah kanan, maka langkah selanjutnya adalah kalau yang kiri lebih kecil dari kanan, maka kita harus menambahkan H+ di sebelah kiri. Jadi kita tulis ulang Cr2O7 2 min ditambah 3 C2O4 2 min. Karena tadi yang kiri lebih kecil, maka yang kiri harus ditambahkan H+.
Nah, sebanyak berapa H plus yang harus ditambahkan? Sebanyak perbedaan elektronnya, yaitu 14. Baru menghasilkan, kita tulis 2Cr3 plus ditambah 6CO2. Oke, demikian. Nah, karena kita menambahkan H plus di sebelah kiri, maka di sebelah kanan harus ada H juga. Caranya dengan menambahkan H2O. Nah, dengan menambahkan H2O, di kiri H-nya ada 14, berarti di kanan harus 14 juga. Nah, karena di sini sudah ada 2, maka di sini Ibu tambahkan koefisien 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Oke, jadi inilah persamaan reaksi redoks yang sudah setara. Nah, cuman terkadang kita seringkali menentukan langkah-langkah yang di atas itu dengan agak sedikit keliru, sehingga untuk memastikan bahwa ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara, maka kita harus mengecek lagi muatan di kiri dan muatan di kanan. Muatan di kiri kita ulang, min 2 dikalikan 1 berarti min 2, ditambah min 2 dikalikan 3 berarti min 6, ditambah positif 1 dikalikan 14 berarti positif 14. Nah, berapa nih? Min 2 ditambah min 6 berarti min 8. Min 8, dia hutang 8 tapi dibayarnya 14, berarti kembaliannya adalah 6. Ya, hasil dari semuanya ini adalah positif 6. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, di sini ada plus 3 dikalikan 2 berarti plus 6. Di sini 0 karena tidak punya muatan, di sini juga 0 karena tidak punya muatan. Maka jumlahnya adalah plus 6. Oke, di kiri muatannya plus 6, di kanan muatannya plus 6, berarti sudah setara. Nah, kalau sudah setara muatannya, kita tentukan juga atom-atomnya. Atom-atom Cr di sebelah kiri ada berapa? Di sini Cr-nya 2. Oke, ada 2. Di sebelah kanan Cr-nya berapa? Di sini ada 2. Nah, berarti sudah setara. Kemudian kita hitung yang O. O di sebelah kiri ada 7. Ditambah sini ada 4 dikalikan 3 berarti 12. Nah, hasilnya adalah 19. Kita lihat yang di kanan. O di sini ada 2 dikali 6 berarti 12. Yang O ditambah ini ada 1 dikalikan 7 adalah 7. Berarti 19. Oke, sudah setara, sama-sama 19. Kemudian kita lanjut ke C. C di sebelah kiri 2 dikalikan 3, 6. Kemudian di sebelah kanan ada 1 dikalikan 6, 6. Setara. Kemudian kita lanjut ke H. Nah, H di sebelah kiri ada 14. Di sebelah kanan 2 dikalikan 7 berarti 14. Oke, setara juga. Nah, kalau sudah atom-atomnya setara, muatannya setara, maka ini adalah persamaan yang sudah sempurna, persamaan yang sudah setara.